Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 21 Januari, hari Minggu, Pekan Biasa yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau, bersama Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 1 ayat 14 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini menggambarkan Yesus datang ke Galilea, memulai kehidupan publik dan misinya. Ia mewartakan Injil Allah. Kabar baik itu diringkas dengan sangat sederhana. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktu yang ditunggu telah tiba, yaitu kedatangan Mesias, Raja Penyelamat. Maka kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan yang dimaksud bukanlah tempat, melainkan jaringan relasi mendasarkan hidup pada visi misi yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri. Bertobatlah lebih dari sekadar menyesali masa lalu, tetapi melibatkan perubahan mendasar dan mendalam, atau dalam bahasa teologi disebut metanoia, yakni perubahan arah dan prioritas dalam hidup kepada yang dikehendaki oleh Allah. Sementara percaya kepada Injil berarti bukan hanya menerima sebagai kebenaran apa yang Yesus atau gereja ajarkan, melainkan lebih dari itu, yaitu melibatkan komitmen total, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus tanpa syarat. Itulah percaya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagian selanjutnya dari Injil hari ini menggambarkan tanggapan luar biasa terhadap panggilan Tuhan. Ada 4 nelayan yang dipanggil.
segera meninggalkan jalan mereka, karena mereka itu pekerjaannya sebagai nelayan, mata pencahariannya, dan mereka lalu mengikuti Yesus. Yakobus dan Yohanes ketika dipanggil seketika itu juga meninggalkan ayahnya Zebedeus dan orang-orang upahannya. Ini adalah gambaran kepercayaan penuh dan penyerahan diri yang total. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, untuk apa? Sebenarnya mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan mereka. Ini adalah wujud kepercayaan besar mereka pada seorang yang tiba-tiba datang dalam hidup mereka dan menantang mereka untuk meninggalkan kenyamanan hidup mereka sehari-hari. Nyatanya, mereka akan mengalami banyak pengalaman yang tak terduga. Sebagian menyenangkan, sebagian lagi penuh penderitaan. Mereka memang akan menjadi penjala manusia. Mengikuti guru mereka untuk membawa orang kepada cara hidup baru dalam kebenaran, kasih, kebebasan, dan keadilan. Maka mereka tidak pernah menyesali hari mereka meninggalkan jala dan kenyamanan hidup mereka. Mereka menemukan pengalaman yang melampaui semua impian mereka karena mengikuti Yesus secara total dengan penuh kepercayaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya ini memberikan satu inspirasi bagi kita semua. Kita pun juga dipanggil oleh Yesus. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, mari kita juga menanggapi panggilan Tuhan. Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Marilah melalui tugas-tugas, pekerjaan dan karya pelayanan kita itu, kita wujudkan untuk ikut serta ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, beranikan kami untuk mengikuti panggilan-Mu tanpa ragu, tanpa syarat, dan penuh keberanian. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita
orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.